Halo, kali ini kita bakal ngebahas tentang backend lagi nih. Nah, untuk materi kali ini yaitu Intro to Basic JavaScript 2. Nah, itu gimana sih maksudnya? Nah, karena kemarin kita udah pernah ngelanjutin atau enggak kita udah pernah ngebahas tentang Intro to Basic JavaScript yang pertama, buat video kali ini kita bakal ngelanjutin tapi menggunakan ada beberapa code yang disediakan sama ECMAScript. Nah, buat ECMAScript itu apa? Nanti bakal dibahas ke depannya. Nah, sebelum dimulai, perkenalkan nama saya Niko, saya salah satu backend fasilitator yang ada di BINUS. Sekarang saya masih semester 5, jurusan Teknik Informatika. Nah, langsung aja buat outline pada video kali ini ada 10 pembahasan yang akan kita bahas secara detail. Kalau dilihat yang bagian nomor 10, itu ini bukan code tapi ini kita ngebahas tentang informasi Farina Project. Jadi apa itu Farina Project dan gimana caranya buat mengerjakannya dan tugasnya apa di Farina Project itu nanti kita bakal bahas di sini. Simpelnya Farina Project itu tugas yang atau bisa dibilang sebagai tes terakhir buat member DSC yang diadain sama DSC BINUS untuk mengetahui nih apakah pembelajaran yang dilakukan selama ini itu berhasil atau tidak. Nah, nanti buat yang selesai dan benar mengerjakan final project bakal dikasih sertifikat resmi dari DSC BINUS. Nah, kalau dilihat dari 9 topik lainnya yang dari atas sampai bawah nih, nah itu ada yang dibintang-bintangin. Nah, ini bintang-bintangin ini apa? Kalau pernah kalian lihat waktu itu di grup ketua DSC pernah nge-share nih materi apa yang bakal dibawain pada pertemuan 3. Tapi saya inisiatif buat nambahin beberapa materi lagi kayak ECMAScript, synchronous asynchronous, callback, assign await, inheritance. Nah, ini saya tambahin pada materi kali ini supaya pembahasan-pembahasan kayak yang for function, promise, prototype, dan class itu lebih mudah dipahami. Oke, langsung aja pertama kita bakal ngebahas tentang literal template atau template string. Nah, template string itu kalau dilihat dari sumbernya, referensinya, itu dia itu kayak ngebuat string yang memperbolehkan masukin expression nih. Terus kita juga bisa masukin multiline atau enter ya. Nah, kemudian awalnya namanya itu literal template nih. Tapi semenjak ada S 2015 atau dibilang ECMAScript 6, nah ini udah disinggung lagi nih ECMAScript nih. Nanti sebenarnya apa sih? Nanti bakal kita bahas nih di slide selanjutnya. Nah, saat S 2015 semua nama yang ada di literal template itu diganti jadi template string nih. Nah, makanya sekarang penamaannya udah beda, bukan literal template lagi. Nah, buat code gimana? Langsung kita praktekin aja. Nah, pertama kalian buka folder aja dulu ya, bikin folder. Kalau gua di sini udah ngebuat folder nih. Nah, kalau yang kalian lihat kemarin udah pernah disinggung cara buka folder pada sesi kedua nih. Yang pertama bisa lewat open folder ke sini atau enggak open folder drag and drop nih. Drag and drop kayak gini. Tapi ada satu cara lagi yang menurut gue lebih keren ya. Nah, bisa lebih simpelnya itu pakai cmd, buka di foldernya terus ketik kode titik. Nah, dia bakal buka VS Code juga nih yang bakal ngarah langsung ke directory ini. Terus kalau dilihat materi kita
sebelum dimulai gue mau ngasih satu tips nih. Kalau kemarin kalian udah pernah pakai namanya di sini, oke, langsung di npm. Nah, kalau kemarin kalian pernah tuh namanya pakai kayak gini, misalkan npm install bla bla bla. Nah, ini kan udah bawaan dari Node.js nih. Nah, gue mau ngasih tahu nih, mungkin ada yang belum tahu. Ini sekedar informasi tambahan aja. Kalian bisa nginstal pnpm nih. pnpm itu dependensi juga dari npm, dari Node.js, tapi dia itu lebih cepat terus lebih efisien dalam mengatur package manajernya. Kalian bisa baca-baca di sini. Kalau kalian pakai npm, kalian juga nggak apa-apa, tapi bisa lebih cepat lagi kalau misalkan pakai pnpm. Soalnya dia aja bisa nggak ngeklaim bahwa ini bisa 2 kali lebih cepat loh gitu dari yang biasanya. Itu kan lumayan banget daripada kita install. Terus di sini jelasin juga nih, kalau misalkan kita ada versi baru, dia nggak ngupdate semuanya atau dia nggak ngopi semuanya, tapi dia cuma nambahin beberapa filenya aja gitu. Cara makainya kayak gini, kita tetap butuh nih npm-nya, karena npm ini merupakan bagian dari modul npm juga kan. Nah, kalau dilihat ini ada min.g nih. Min.g ini maksudnya gimana? Min.g ini maksudnya digunakan secara global. Jadi saat kita nge-create pnpm, saat dikasih min.g, semua folder di device ini, device yang diinstal, itu bisa semua pakai keyword pnpm nih. Contohnya buat makanya pnpm install, sama aja sebenarnya ini kalau mau buat react pakai ini nih. Nah, terus di sini juga dikasih tahu nih ada installation time-nya, dia udah bikin research juga pnpm nih kalau dia bisa lebih cepat dari 3 dependensi lain saat install gitu. Mungkin kalian bisa baca-baca lagi. Oke, lanjut lagi ke code. Terus kalian pertama kita buat folder dulu, misalkan namanya berarti literal template.js, atau enggak kita langsung pakai bahasa yang sekarangnya aja, namanya template string. Nah, itu gimana? Kalau kalian lihat di sini, kita sebenarnya maksud template string itu kan biasanya kalau kita misalkan mau buat string itu, kita pasti buat kayak gini dong, hello world. Nah, ini ritual resmi nih supaya jago ngoding, hello world. Katanya kalau nggak pakai ini kita nggak jago ngoding. Nah, biasanya kita kan pakai kayak gini kan buat bikin string. Nah, ini masih oke nih karena tidak ada variabel di dalamnya. Misalkan kita mau ngeconcat itu menghubungkan, jadi ada bahasa itu concat. Concat itu menghubungkan, menghubungkan dua, menghubungkan string, intinya kayak gitu. Jadi dengan expression. Nah, itu gimana kalau misalkan kita buat let string 1, misalkan gue mau buat kata misalkan halo, nama saya Niko dari Binus. Anggap aja Binus dan Niko ini variabel yang dinamis ya, bisa diganti-ganti aja. Nah, misalkan kita buat let name sama dengan Niko, terus let kampus sama dengan Binus. Nah, berarti kalau kita mau buat ini, kita kan harus bikin string kayak gini, halo nama. Nah, gue lupa nulis nama saya. Nah, terus kita tulis lagi nama saya, kita plus name. Nah, kalau buat ngeconcat di JavaScript itu pakai plus nih, dia bakal ngegabungin variabel ke dalam string yang ada nih. Nama saya Niko dari, kita plus lagi nih, kampus. Nah, kalau kayak gini kan ribet nih, kita harus nge plus gitu. Nah, sebenarnya ada cara gampang, namanya itu template string nih. Nah, itu gimana kalau misalkan yang biasanya
string itu make kutip 1 atau kutip 2 nih. Nah, kalau template string itu make backtick. Backtick itu yang ada biasanya di samping angka 1 nih. Ini pakai backtick nih. Nah, itu gimana cara makainya? Sama aja, cuman bedanya yang bagian ininya diganti backtick. Terus buat masukin variabelnya itu lebih gampang lagi, kita nggak usah bingung-bingung nambah plus 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 gini lagi. Jadi tinggal kita kasih, misalkan kita contoh let string 2 sama dengan, kita jangan lupa pakai backtick, kita tulis nama halo, nama saya, kita buat bagian yang mau dimasukin variabel di dalam sini nih, name dari, nah kita masukin lagi. Nah, kita tinggal console log 2. Kita coba not. Nah, oh salah, sorry. Nah, di sini dia udah bisa nih, udah sesuai sama yang dimau nih, dengan cara pakai yang ini. Kalau dilihat lebih simpel pakai yang ini dibandingkan pakai yang atas ini. Kalau misalkan cuma dua variabel gini oke lah masih, tapi kalau misalkan ada operasi di dalamnya, misalkan kita mau bikin apa penjumlahan atau pengurangan, itu lumayan ribet banget. Kita harus nyari tahu plusnya itu di mana gitu. Oke sih, paling buat template string itu aja. Kita lanjut lagi pada ECMAScript. Nah, ECMAScript dari tadi udah disinggung terus nih, apa sih ECMAScript ini? Sebenarnya ECMAScript itu yaitu bahasa pemrogramming yang berdasarkan dari ECMA 262 nih. Maksudnya gimana sih gitu? Jadi ada, kalau kita lihat di Wikipedia-nya, nah dia itu bahasa pemrograman atau general bahasa pemrograman yang distandarisasi sama ECMA internasional gitu, berdasarkan dokumen ECMA 262. Ini RFC-nya ya. Nah, terus juga ini JavaScript. Kalau dilihat di sini ya, nama JavaScript sama ECMAScript itu beda namanya. Tapi buat hal yang sama gitu. Misalkan esensialnya beda. Tapi sebenarnya dia itu sama aja gitu. Bedanya kalau semua yang ada di JavaScript udah pasti diadaptasi dari ECMAScript ini gitu. Kalau dilihat di sini ada gua tulis nih, ada S6, S7. Nah, itu apa sih sebenarnya? Kalau dilihat di sini ada versionnya nih. Version dari ES itu. Nah, sekarang tuh udah yang ES11 nih. Dia setiap tahun nambah terus. Sebenarnya ini version dari bahasanya itu. Kayak seperti bahasa lain, dia bisa update fungsi-fungsi baru terus yang ada. Nih kalau dilihat nih, implementasi dari ES itu di sini banyak juga nih. Dia ada V8, ada ActionScript, terus ada ActionScript ini kalau kalian make di multimedia, dia buat ActionScriptnya nih, dia masuk ke sini nih. Ini dipakai di multimedia. Nah, kalau di JavaScript biasanya dipakai buat front end. Tapi ECMAScript itu nggak seterkenal JavaScript. Kalau JavaScript itu kan terkenal banget ya. Kalau ECMAScript itu cuma orang-orang tertentu aja, nggak semua orang itu peduli apa sih ECMAScript, dia penting tahu JavaScript aja gitu. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini, gue udah ngasih suatu note nih kecil. Misalkan kita lagi ngoding front end, kita kita kalau misalkan mau pakai fungsi-fungsi yang di ES6 itu, gua sangat sarankan buat pakai dependensi dari Babel.js nih. Ini apa sih sebenarnya? Nah, karena di JavaScript itu masih ES5 semua, kebanyakan browser itu baru support sampai ES5 gitu. Gimana sih misalkan kita mau pakai code di ES7 atau 6? Nah, itu kita bisa pakai ini nih, kita tinggal embed aja dependensi ini. Ini kalian bisa baca di sini nih, try it out. Ini buat front end. Kalau misalkan kalian ngerasa ngapain juga pakai ini, nanti juga semua orang udah tahu kok
kita bisa dipakai websitenya. Nah tapi kan kita nggak bisa ngejamin nih kalau semua customer kita yang pakai website kita itu browsernya itu udah up to date gitu, yang udah bisa pakai ES6 ke atas. Nah cara amannya, misalkan ada browser yang kuno, kita bisa pakai nih, kita implementasi ini biar aman aja. Paling itu aja sih yang selingan-selingan yang buat di ECMAScript-nya. Terus kalau dilihat selanjutnya, materi kita mau bahas tentang arrow function nih. Nah arrow function itu apa sih sebenarnya? Dia itu sama aja kayak tradisional function, dia cuman alternatif code-nya aja yang beda. Nah langsung kita mungkin bisa langsung diimplementasiin di sini. Kita misalkan buat arrow function yes. Nah arrow function tuh gimana sih sebenarnya? Kalau kalian biasa pasti pernah ngebuat function biasa nih, traditional function. Nah traditional function ini yang biasa dibuat kayak gini, function misalkan halo misalkan ini namanya, kita kasih, kita return, kita console log misalkan halo. Nah kita panggil hello misalkan Nico not arrow function. Nah dia halo Nico. Nah ini traditional function nih. Kalau kita pakai traditional function kita harus kayak gini nih gitu. Nah gimana caranya kalau misalkan kita nggak mau pakai traditional function, yaitu kita pakai arrow function. Nah harus diketahui juga kalau arrow function itu baru ada di ES6 atau ES 2015 nih. Sebelumnya nggak ada arrow function nih. Nah gimana cara pakai arrow function? Tinggal yang pertama kita hapus functionnya, kita tinggal kasih kayak gini aja, misalkan add x y, kita tinggal kasih add x y. Nah kita bisa x plus y nih. Nah ini gini nih cara pakai arrow function nih. Ini sama aja kayak kita ngebuat function biasanya yang kayak gini aja, cuman ini dalamnya gue bedain dikit ya. Jadi kayak ini misalkan ini penjumlahan, misalkan kita mau add console log add x ya 1 2. Nah sini hasilnya tetap sama nih. Bedanya kalau misalkan arrow function ada beberapa perbedaan nih. Yang pertama, arrow function nggak perlu pakai bracket ini yang ini ya, bracket kalau cuma satu line. Kalau gini kan kita harus tetap pakai bracket dong kalau misalkan kita mau buat. Nah kalau misalkan arrow function nggak perlu nih pakai bracket. Ini kelebihannya ya, kelebihan arrow function. Nah, selain itu juga arrow function bisa enggak, berarti arrow function nggak perlu pakai keyword function. Yang ketiga lebih simple. Nah ada lagi sebenarnya, mungkin ini terlalu advance ya, cuman harusnya kalian tetap harus tahu nih, dia itu buat lexical dis punya scoopingnya nih, scooping yang beda dari function biasa. Nah itu beda gimana sih? Mungkin kalian juga bingung nih lexical dis itu gimana. Jadi di itu tuh ada keyword dis itu maksudnya ini semua gitu. Karena ini di dalam satu body yang sama, karena ini di luar disnya, berarti dis ini ngambil semua dari arrow function gitu.
maksudnya nandain ini gitu, ini semua. Nih, kita misalkan kasih contoh, mungkin gue mau ngasih contoh kayak buat ini aja deh supaya lebih jelas mungkin ya. Ini materinya mungkin lebih advance ya, nggak, harusnya jarang ngeh gitu kalau kita mau pakai arrow function. Tapi biasanya kalau misalkan kita pakai arrow function, dia itu otomatis kebanyakan udah pada pakai arrow function nih. Misalkan kayak kita pakai set timeout, timeout. Nah, dia otomatis sudah nggak pak, dia udah pakai arrow function di sini nih. Kalau misalkan kita mau timeout, banyak banyak auto complete yang biasanya udah. Nah, kayak ini auto complete dia pakai arrow function semua nih, udah jarang nih dia mau pakai function terus dikasih elemen ditampung sini. Nah, ini udah jarang nih yang pakai kayak gini karena lebih ribet, lebih banyak juga diketiknya. Kalau ini kan berarti lebih simple gitu. Biasanya kalau misalkan pakai arrow function udah banyak banget sih browser yang harusnya udah support, jadi kita nggak usah takut lagi. Tapi buat jaga-jaga ya pakein aja kalau misalkan kita mau naruhnya di front end. Tapi kalau misalkan kita mau naruh di back end, gak usah peduli ini kita mau pakai es berapapun, nggak ada ngaruhnya sama browser yang dijalanin gitu, karena kita kan sifatnya back end, kita nggak kerja di depan tapi kita cuman support dari belakang aja. Nah, gue lanjutin bahas tentang yang leksikal di sini. Maksudnya gimana? Jadi misalkan kayak kita mau buat mungkin LED card. Nah, misalkan kita mau bikin data ranjang nih, misalkan kita mau bikin di sini ada, misalkan di sini ada, misalkan apa ya, word, mungkin string aja nih, kita kasih string. Gue juga bingung nih mau ngasih nama apa. Misalkan add product with price berapa nih, price berapa. Nah, anggaplah ini static terus ya. Nah, terus sini ada produknya nih, produk kayak gimana. Jangan lupa koma di belakangnya. Di sini produknya, jadi kita buat array di sini. Materi array harusnya udah paham semua nih Kak, udah jago-jago harusnya nih, karena kemarin udah baca juga kan atau nonton materi-materi yang udah disampaikan tentang array. Kita masukin name-nya, price-nya aja deh langsung. Price-nya misalkan 2000. Terus ada lagi nih, ada lagi dengan ID 2, price-nya 3000 nih. Nah, terus kita mau ngitung total price-nya nih. Misalkan kita udah ada di sini ada variable grand total. Totalnya kita bikin 0 dulu. Nah, di sini ada kita bikin function atau bikin method di sini totalnya. Kita pakai arrow function. Kita kasih koma. Nah, di dalam sini mungkin di sini nih yang bakal berasa banget nih, yang penggunaan leksikal distress kupingnya ini beda-beda. Nih, kalau misalkan kita list produk, oh ini gak bisa pakai arrow function, dia bisa pakai function biasa. List produk, kita for each, kita pakai arrow function, dia ini bakal, ini template-nya for each ya. Misalkan sini produk. Nah, ini kalau misalkan kita kan langsung pakai arrow function ya. Kalau misalkan kita ubah dulu nih pakai function tradisional nih. Nah, ini kalau dilihat, misalkan kita mau buat console log this string sama product price. Ini maksudnya gimana? Ini kenapa ada produk? Nah, jadi kan ini yang products ini kita looping satu-satu, kita pecah satu-satu, yang bakal setiap loopnya itu dia nge-callback data nih, nge-callback datanya kita tampung ke produk ini. Nah, produk ini jadi tiap-tiap dari range datanya ini. Nah, callback itu apa? Nanti bakal kita bahas ke depannya nih. Di slide selanjutnya bakal gue bahas juga callback itu apa. Nah, kalau misalkan kita lihat nih, misalkan di sini ada card dot get total, misalkan count
total price. Nah, sorry salah, harusnya di sini benar arrow function ya. Nah, dilihat di sini undefined nih. This ini dia nggak ngebaca string ini, harusnya dia ngebaca dong karena dia kan masih di dalam satu scope nih yang sama nih. Nah, kenapa? Karena dia di sini dia punya function lagi nih, dia punya scope tersendiri di dalam sini nih. Dari sini sampai sini dia punya scope sendiri. Nah, gimana kita bisa pakai yang string di atas? Nah, kita harus ngebind nih. Ngebind itu maksudnya gimana? Jadi dia masukin datanya, dia masukin data ini, semua objek yang ada di card ini dia bind ke dalam function yang di dalam sini nih. Nah, kalau kita coba harusnya bisa. Nah, dia bisa baca nih string yang di atas karena semua objek yang di sini ini udah dimasukin semua atau udah di bind ke dalam sini. Nah, sebenarnya ini ada lagi nih, ada bind, ada call, ada apply. Nanti kalau itu gue jelasin sedikit deh ini maksudnya gimana. Terus juga kalau dilihat ini kan kita masih pakai function biasa ya. Kalau pakai function biasa kita harus kayak gini nih. Cuma kalau misalkan kita pakai arrow function, ini gue copy aja jadi lebih enak. Nah, kalau gue pakai arrow function, kita nggak perlu nih pakai function, berarti kita nggak usah. Kita langsung gini aja. Ini juga kita nggak perlu lagi ngebind. Nah, kita juga nggak perlu nih harusnya, karena dia satu line doang kan hitungannya. Nah, dia tanpa ngebind dia udah bisa ngebaca nih, karena di sini disknya ini dia ngebaca semuanya nih, kupingnya dia beda. Mungkin ini salah satu caranya aja ya buat nyontohinnya. Nah, kalau dilihat itu berarti udah sesuai dong. Nah, oke, gue mau ngebahas yang tadi nih, gue udah sempat singgung nih, bind, call, apply. Mungkin masih bingung nih bedanya bind, call, apply. Kalau kalian cari di internet, harusnya nih penjelasannya lumayan ribet nih, belibet nih. Kalau simpelnya ini dia masukin objek lain ke objek dia atau function dia nih. Nah, gue contohin bedanya bind, call, sama apply. Itu sebenarnya yang sama itu bagian call sama apply ya. Jadi ini misalkan ini ngebind, sini ada call, ini ada apply. Nah, bedanya gimana? Kalau misalkan bind, dia itu cuma satu kali aja bisa masukin objek lain. Nah, karena ini ditampung ke variabel. Biasanya hasil bind ini dia ditampung ke variabel. Nah, kalau ini dia bisa berkali-kali ngubah datanya. Nah, ini maksudnya ngebind ini cuma sekali, dia berarti ada misalkan dia ada misalkan X yang mau dimasukin ke A. Nah, terus kita mau masukin Y, kita masukin lagi ke A. Nah, ini gak bakal bisa nih. Ini gak bakal bisa, Y ini gak bakal kebaca di A. Nah, kalau misalkan call apply, dia ada X ke A, terus ada Y ke A. Ini dua-duanya bakal masuk nih. Yang pertama X masuk ke A, kedua Y masuk ke A. Mungkin nih langsung gue contohin aja mungkinnya biar nggak terlalu bingung maksudnya gimana. Jadi misalkan di sini ada function. Nah, kalau buat ngebind atau nge-call, nge-apply, kita nggak bisa pakai arrow function nih, kita bisa pakai traditional function biasa. Misalkan di sini ada function get card, misalkan get card. Di sini misalkan gue buat di sini ada const variable card ya. Misalkan di sini ada price-nya 1000. Terus name apa ya? Tipenya mungkin. Tipenya misalkan Honda HRV. Nah, oke, berarti kita mau masukin get card ini ya. Nah, kalau misalkan kita console log get card, nah dia undefined nih, karena di dalamnya nggak ada apa-apa gitu. Mungkin di sini gue copy dulu, gue komen dulu biar nggak ini. Oh, tahu nggak apa-apa, nggak usah dikomen deh. Nah, gimana kita mau ngebindnya? Jadi di sini ada
cara ngebind nih. Jadi kalau misalnya kita get card, kita bind dengan card, kita lihat ini tetap undefined nih karena dia harus ditampung dulu ke variabelnya. Misalkan di sini gue mau bikin console log this, harusnya di sini bisa dong kita mau ngambil nih, kan kita udah ngebind nih ke dalam sini kan, udah kita masukin ke dalam get car, berarti kita harusnya udah bisa nih kita masukin harga tipe mobilnya, misalkan this dot type dengan harga misalkan this dot price, harusnya dia bisa dong. Kalau kita lihat dia nggak bisa nih, ini gak usah di console log, berarti tinggal get car. Nah dia masih undefined nih. Kenapa? Karena di sini kalau kita mau pakai bind yang tadi gue itu, kita harus tampung dulu ke variabel nih. Misalkan di sini ada fonts car, misalkan my car. Oke. Nah di sini kalau misalkan kita mau console log my car, nah di sini dia udah bisa nih nampung datanya nih, tipenya Honda ERV dengan harga 1000. Nah ini cara pakai bind. Nah kalau pakai apply, dia itu lebih simpel lagi sebenarnya. Dia tinggal get card terus dikasih apply card. Nah dia udah bisa nih, misalnya ini gua ini, nah ini dia udah bisa langsung nih tanpa butuh ditampung ke variabel. Nah mungkin itu aja pengenalan dari bind call atau apply. Ini nyindir dikit aja biar nggak terlalu bingung gimana kenapa nih ada tulisan bind gitu yang pas di sininya. Oke, selanjutnya berarti kita balik lagi ke materi. Nah kita kali ini bakal ngebahas tentang sinkronus dan asinkronus. Nah maksudnya gimana sih nih, kenapa ada sinkronus dan asinkronus? Sebenarnya ini metode yang udah umum banget setiap bahasa pemrograman nih, walaupun nggak semua bahasa pemrograman otomatis punya asinkronus gitu. Kayak misalkan di sini kita buat lagi aja folder ya. Oh nggak usah buat folder deh. Misalkan kayak PHP itu nggak otomatis sinkronus, nggak bisa pakai fitur asinkronus, dia harus pakai modul lain nih, dia pakai dependensi lain dulu baru dia bisa asinkronus gitu. Kalau JS dia emang udah otomatis bisa nih, dia udah nyediain fitur asinkronus. Nah karena JS juga kan terkenalnya karena multi threading yang mantep tuh, jadi dia bisa banyak ngerjain tugas dalam sekaligus. Nah sebenarnya asinkronus itu gimana sih? Terus asinkronus itu maksudnya apa sih? Kalau dibaca harusnya dari teksnya atau apapun yang dijelasin, nggak usah baca internet, harusnya udah paham nih maksudnya gimana gitu. Tapi di sini mungkin ada beda pemahaman dengan asinkronus dan sinkronus biasanya. Kalau misalkan di pemrograman, jadi misalkan di sini ada sinkronus nih. Kalau sinkronus itu dia itu jatuh kayak waterfall, kayak terjun nih, kayak terjun. Jadi dia dari atas, misalkan di sini ada A B C D E. Nah ini dia bakal jalan berurutan nih A B C D E. Nah kalau misalkan asinkronus dia itu nggak berurutan. Jadi misalkan harus urutannya harusnya A B C D, tapi misalkan dia selesainya A C B D B E D B E B E D. Nah dia bisa selesainya kayak gini nih. Nah kalau misalkan keuntungannya terus gimana, misalkan ini bukannya asinkronus malah makin berantakan gitu, kenapa nggak pakai sinkronus aja? Nah itu yang harusnya yang jadi permasalahan, kenapa banyak banget nih orang yang pakai sinkronus. Nah kalau pakai asinkronus, dia itu misalkan kita ngambil ada tiga tugas, misalkan di sini ada 1 2 3. Nah kalau misalkan kita pakai asinkronus, dia bakal jalan dari kiri ke kanan nih, dia bakal nungguin satu-satu. Misalkan di sini ada ulang lagi, sorry tadi kepencet. Misalkan ada 1 2 3.
Nah misalkan di sini ada 1 detik nih, terus di sini dia juga punya 2 detik, terus dia di sini punya 2 detik juga. Nah berarti kan dari sini ke sini itu dia makan waktu 5 detik dong. Dia harus nyelesain waktu ini 5 detik, tapi udah pasti lebih aman nih. Ini lebih aman nih, ini udah pasti lebih aman nih, ini lebih aman, lebih aman dan mantap. Nah, tapi kurangnya dia lama banget nih, dia harus nunggu 5 detik. Beda sama asinkronus. Kalau misalkan asinkronus, misalkan gue punya yang 3 lagi nih, 3 sama 5 detik, anggapnya waktunya tetap sama ya. Nah kalau asinkronus kan ke kiri ya. Nah kalau asinkronus dia jalannya itu barengan nih, dia bisa jalan secara barengan, dia bisa jalan secara barengan. Nah kalau misalkan itu berarti kan dia cuma nge-spend waktu 2 detik dong maksimal, ya gak sih? 2 detik dia nggak nungguin yang lain. Cuma bedanya kalau misalkan ini belum, misalkan yang ini satu nih, ini bagian yang satu, terus ini bagian yang dua, ini bagian yang tiga nih. Nah misalkan satu dia tiga, ini tiga dia butuh dari satu nih, tapi satu belum selesai, tapi tiga udah jalan duluan, pasti muncul error dong di sini. Nah makanya itu di sini kita ngehandle-nya pakai beberapa teknik. Nanti yang bakal gue jelasin di depan nih, gue bakal ngasih tahu teknik-tekniknya apa aja buat ngolah data-data atau proses asinkronus. Ini pengenalan asinkronus aja sih gitu. Tujuannya kenapa sih pakai asinkronus gitu? Ya ini supaya lebih cepat datanya gitu, nggak perlu nunggu 5 detik semua, tapi dia bisa dijalanin barengan biar lebih cepat juga gitu. Ini ilustrasi kasarnya aja ya gitu, supaya kebayang. Langsung kita bahas aja nih materi selanjutnya, yaitu tentang callback. Nah callback ini salah satu cara buat bikin asinkronus nih. Nah asinkronus itu bisa pakai callback. Yang tadi gue udah pernah sindir, harusnya di sini nih, ini dia ngasih callback nih, atau dia callback data dari yang udah diproses di dalamnya. Itu gimana sih sebenarnya proses callback itu? Langsung aja kita contohin. Jadi ada callback.js, kita buat file callback.js. Anggaplah gue mau ngebuat data, misalkan yang pertama gue mau nge-get data negara nih, yang kedua gue mau get data provinsi dari negara nih, yang ketiga gue mau get data covid dari tiap provinsi. Kita langsung buat aja ya, langsung buat function-functionnya aja dulu. Jadi kayak yang pertama, kita misalkan mau ngebuat tentang data negara nih, data negara kita mau buat, berarti misalkan get regional, gue pakai negara, gue pakai regional aja. Nah di sini kita masukin yang pertama, misalkan di sini kita mau pakai nih, misalkan di sini gue mau ngasih gimmick aja nih, gimmick asinkronus. Jadi ada waktu 1 detik nih, ada waktu 1 detik buat ngambil datanya. Misalkan kita gini, get regional, oh nggak usah deh, gini aja langsung. Nah terus gue setelah 1 detik ini selesai, ini maksudnya gimana sih jalaninnya? Jadi nih return, gue mau return data, misalkan di sini ada ID negara, ID negaranya 1, terus ada namanya misalkan Indonesia. Ini gue biar cepet aja, harusnya di sini ada proses get data tuh database nih. Nanti intinya dia selama 1 detik dia ngolah ini, nanti dia bakal nge-return datanya ini. Kalau kita ambil di sini langsung kita console log, kita get regional dot, kita misalkan mau ngambil ID, kan dia udah nge-return ID dong, ya gak sih? Dia nggak capek-capek lagi nih, jadi kita langsung ID aja. Kalau dilihat, sorry salah, not callback. Nah dia nggak dikenalin nih ID-nya nih. Kenapa ID-nya nggak dikenalin gitu? Karena dia masih ngejalanin dulu 1 detiknya. Dia baru ngejalanin 1 detiknya, baru saat selesai baru dia bisa ngebaca ID-nya. Nah gimana supaya misalkan gue mau ngambil ID-nya nih supaya nggak bermasalah nih?
Nah, kita makanya itu kita butuh namanya callback callback function. Nah, jadi di sini kita masukin ke callback function, kita masukin nih ke function ini. Kalau misalkan dia udah get regional, kita kan ngambil dia dulu dong. Nah, kita tampung lagi ke sini nih data, misalkan region, kita tampung, baru kita console log region ID. Apakah bisa? Oh, belum tentu bisa, berarti ini lupa di return. Salah di bagian get region. Saat ini udah selesai, dia butuh bagian, mungkin di sini kita tampung dulu ke punch, jadi kita get region, ID-nya masih belum diketahui nih. Kenapa? Karena di bagian ini, oh salah. Nah, gue lupa tadi, ini masih belum gue komen nih. Nah, dia tadi kan harus tunggu 1 detik dulu dong, baru dia bisa selesai nih ngebaca yang get regionnya. Berarti ini nggak ngaruh, nggak harus ditampung juga, nggak apa-apa. Nah, terus juga berarti kan kita udah dapet nih callback functionnya di sini. Nah, callback functionnya itu berarti kita lanjutin lagi datanya ke data provinsi nih. Nah, kalau udah kita lanjutin lagi ke data provinsi. Nah, data provinsinya berarti kita ambil lagi nih, misalkan kita get province, kita buat lagi callback function, kita buat ini, langsung gue kopas aja lah ya biar lebih cepat. Nah, callback function berarti kita ambil misalkan ini DKI Jakarta, ini kita kasih ID aja biar dia pura-pura gimmick gitu. Ini dia harusnya nge-return banyak kayak ini, tapi gue bikin satu aja, misalkan dia juga get regional pakai ID aja dah biar gimmick pakai ID. Nah, lalu berarti di sini kita masukin aja misalkan ID-nya 1 lah ya. Ini kan udah dapet nih get regionnya. Nah, berarti yang harus kita lakukan sekarang adalah kita ngambil lagi datanya get province nih. Berarti kita get province, berarti get province, kita kasih datanya lagi dari region ID. Kita kalau udah, berarti ini harus ditampung lagi ke province kan, kita masukin lagi callback functionnya. Misalkan di sini kita ambil lagi nih console log region, misalkan province. Bisa gak sih kira-kira? Nah, ini kan lumayan lebih lama tuh dari yang pertama, karena di sini dia butuh 2 detik dong, 1 detik buat di atas, 1 detik buat di bawah nih. Lanjut lagi, kita berarti kita ambil data COVID-nya kan, berarti kita ambil get data COVID, get data COVID, kita masukin callback functionnya lagi. Ini berarti kita udah dapet DKI Jakarta, berarti kita tinggal tulis positif, nya misalkan 0 sekarang, terus yang sembuhnya ada 10.000, terus yang meninggal itu cuma ada 2 misalkan. Berarti kita masukin lagi dong get data COVID, kita masukin, kita ngambil dari provinsi ID-nya lagi, terus kita kita callback, kita masukin ke variabel data nih, karena dia nge-callback function kan, dia ngirim function lagi, kita console log yang namanya data. Oke. Nah, ini lumayan lama nih, dia butuh 3 detik harusnya. Nah, dia butuh 3 detik buat nyelesain semua tugas ini. Nah, ini mungkin callback ya. Callback itu kayak gini aja sebenarnya sih. Jadi dia nge-callback data yang dia proses di dalamnya, terus dia kirim lagi ke tempat lain gitu. Buat materi selanjutnya yaitu promise. Nah, promise ini sama banget kayak callback, bener-bener sama, tapi dia punya cara lain yang lebih keren nih dari callback, karena
nih kalau callback dia masih pakai ES5 nih. Nah, langsung buat file misalkan promise. Yes. Nah, kalau promise dia itu pakai ES6. Jadi ada peningkatan nih dari callbacknya. Ini gua close. Ini gua close juga nih kalau function udah selesai nih. Nah, dia bedanya kalau misalkan callback dia nggak ada function bawaan nih, dia nggak ada callback bawaan dia lagi gitu. Jadi promise ini dia punya callback lagi, jadi kita buat callback yang udah nyediain callback gitu, jadi lumayan ribet. Nah, dia punya action success or failure. Jadi misalkan dia sukses atau enggak dia gagal, dia bakal nge-callback lagi datanya. Nah, ini gue ngambil referensi langsung dari webnya. Jadi kalau kita contoh aja, berarti misalkan di sini kita copy aja ya, kan tugasnya sama aja nih, kita copy. Nah, ini kita mau ubah nih ke data promise. Nah, gimana caranya? Kita tinggal return new promise. Nah, kalau dilihat di sini nih ada resolve, ada reject nih. Nah, dia kayak ngasih variabel aja sih. Ini kita lebih enak kalau misalkan kita mau tampung pakai bahasa apa, variabel lain, itu bisa supaya nggak ambigu, kita ikutin aja ya kemauan dia. Misalkan promise-nya kita pakai di sini misalkan ada resolve sama reject tadi tuh. Oke. Nah, terus berarti di sini kita code nih promise-nya. Berarti di sini kita nggak usah lagi nih pakai callback function, kita udah cukup pakai ini. Berarti wah, ini tadi udah gua hapus, kita langsung return ini aja nih. Sip. Nah, jadi tinggal masukin ke sini buat di kopas. Kita kopas dulu di sebelah, kita kopas. Terus kita masukin lagi yang set time mode-nya, kopas. Nah, ini bedanya, kita nggak usah pakai callback function tapi kita bisa pakai resolve nih. Sip. Nah, buat contohnya gimana, kita langsung ambil aja nih. Misalkan dia ada get region, terus dia juga udah dapet ini dari get region ya. Kita kasih den aja, then ditampung ke dalam sini. Tadi kita masukin ke region, terus kita console log, ini region, region not. Yes. Nah, ini tetap bisa nih sama, cuma di sini kita lebih enak nih karena dia ada rejectnya. Atau enggak misalkan kita oke nih, kita bikin validasi misal supaya rejectnya tahu kan tadi fitur callback yang nggak dipunyain, fitur promise yang nggak dipunyain callback, yaitu dia bisa sukses atau failure. Nah, kita coba bikin validasi kecil ya, misalkan if id bukan sama dengan 1, misalkan ini di hardcode aja, berarti kita kirim reject, berarti kita kopas di sini biar cepet. Kita kasih reject di sini. Nah, misalkan kita bikin message salah ID. Sip. Nah, kalau kita ambil, nah dia tetap muncul nih, cuman bedanya kalau misalkan dia pakai reject, dia bakal ditampung ke catch nih. Dia region, misalkan di sini ada error, console log error. Nah, kalau dilihat dia belum masuk. Oh iya, sorry, ID-nya masih 1 ya. Nah, dia masuk ke sini kan salah ID nih. Kalau tadi kita lihat dia masih ada nunggu ya, tuh masih nunggu buat selesai, berarti di sini kita return aja langsung. Nah, supaya lebih cepat.
Ini harusnya bisa nih if else nih, tapi kan jelek kalau misalkan kita pakai else lagi. Nah itu nggak usah. Kalau nggak salah nama code-code yang ini nih namanya early return apa ya. Nah kalau nggak salah ini namanya nih, jadi dia ngambil, dia jadi berusaha ngolah atau ngambil kemungkinan yang gagal dulu. Nah ini early return kalau nggak salah ya, atau gue lupa juga nih, tapi intinya dia itu kayak gini kan, gue berusaha supaya ada kemungkinan yang gagal duluan nih gue itu, jadi dia nge-returnnya dia jadi nggak butuh else lagi gitu sih, supaya lebih rapi juga code. Terus kita lanjutin lagi buat yang tadi nih, kan kita baru ngambil satu ya, kita baru ngambil satu buat regional doang. Kita mau ngambil get province sama yang lainnya, kita kopas aja ya biar cepat. Sip. Berarti sini kalau misalkan udah ini maksudnya dia udah nge-resolve ya. Jadi dia kalau misalkan error dia masukin cache, kalau misalkan udah dia masukin ke den. Nah dari region ini kita ambil lagi tadi nih yang bagian get province page. Di sini ada ya, lupa gue. Send region ID. Nah dia kan nggak ngasih lagi nih, kita den lagi aja. Den dari get province berarti kita dapat province kan, kita ambil lagi berarti ke data covidnya nih, data covidnya berarti kita ambil province ID lagi, kita den lagi nih karena dia ngasih data lagi nih, gini berarti nggak usah pakai callback, kita kasih resolve. Ini juga nggak usah pakai callback tapi kita kasih resolve. Sip. Nah harusnya promise kayak gini aja nih, ini bisa dikreasiin dan data console log data. Nah ini lumayan lama, dia butuh 3 detik. Nah kalau kalian lihat di sini nih console log ini dia bisa banyak ya, ini console log, jadi dia nggak cuma console log aja, dia banyak tipe-tipenya, jadi kayak ada console table. Kita coba pakai console table, harusnya lebih mantap nih tampilannya. Nah dia bisa pakai console table, dia bisa pakai console warning misalkan, dia warning ini nggak muncul ya tampilan ini, tapi dia banyak kok itunya, ini apa tipe-tipenya, nggak console log aja, bisa dicari-cari lagi nih. Itu gimana? Selanjutnya kita mau masuk ke materi. Nah ini ada satu lagi nih, assign weight. Assign weight ini sama juga tapi dia sama kayak promise, cuman dia bilangnya ini lebih cantik nih codingannya, lebih enak buat dilihat gitu daripada promise. Kalau promise dia kan harus kayak den gini, jelek kan. Ini nggak nggak bagus lah. Kalau misalkan ini banyak berarti kan ini harus den ke bawah terus kan. Nah kalau ini dia bilang kalau ini ngebuat asinkronus itu kode lebih enak buat ditulis dan dibaca nih, dia buat asinkronus code tapi kayak synchronous code. Nah jadi lebih enak nih buat dipelajarin. Nah kita coba aja ya. Berarti di sini ada assign await.js. Nah kalau assign await dia itu ada di ES7 nih, dia ada ES7. Jadi ini metode atau function callback promise assign await ini diupdate terus nih sampai ES7. Nah kita langsung contohin aja, misalkan kita mau ngambil, kita bikin get data covid, enggak berarti kita kopas aja semuanya. Nah ini kita kopas yang sini ya supaya kelihatan. Ini kita nggak usah pakai promise lagi nih, kita pakai ini aja nih karena dia udah nggak butuh promise buat nge-resolve pakai den, dia pakai ini bisa. Berarti kita bikin di sini showing data, show data.
Itu datanya. Nah, kita bikin try package ini buat nampung kalau misalkan ada masalah. Konsol error. Mau kita konsol warna ya, kalau enggak konsol apa yang bagus. Nah, konsol error. Nah, terus di sini dia berarti kan dia tinggal nge-get region dan lain-lain, tinggal kita biar cepet kita kopas aja di sini. Nah, sip. Nah, kalau di sini dilihat nih, berarti kan harus ditampung let regional sama dengan await. Terus kita tampung lagi di let province sama dengan await. Let data yang get, ini kita pas di atas. Nah, regional region aja supaya nggak ambigu. Kita console log data. Nah, ini harusnya masih error nih. Salah, not machine with. Nah, ini dia harus kasih send function nih. Berarti dia nggak usah pakai echo function. Show data. Oh, ID. Masalahnya ada pada ID yang di 34. Oh, di sini dia nggak dapet nih. Callback function is not function. Oh, sorry. Harusnya benar dia tetap pakai yang promise ini nih. Kalau kita coba, apakah bisa? Ini kita COVID. Ini nggak usah pakai ini. Nah, ini masih pending nih. Gimana dia bisa? Kita coba exploit. Salah. Kita console log. Nah, ini masih ada error, berarti ada salah pada bagian. Oh, ini nih. Lupa dikasih await. Nah, dia di sini muncul nih datanya. Tapi dia harus dipending dulu. Show data. Nah, dia cara pakai assign await lebih, kalau dilihat dibandingkan pakai yang ini kan lebih nggak bagus ya, dia lebih ke dalam lagi. Kalau kita pakai assign await ini kan lebih kayak asynchronous, lebih teratur. Nah, fungsi assign await sebenarnya buat ini aja sih, dia jadi kayak dibuatin, kalau dari dokumentasi yang dibaca dia tuh katanya ya lebih buat supaya kodenya itu lebih enak dibaca. Selanjutnya berarti assign await ini udah oke berarti ya. Nah, buat sekarang kalian bisa scan dulu atau tulis dulu nih buat ngisi kehadirannya. Oke, kalau kalian udah absen berarti kita lanjut lagi materinya buat yang selanjutnya, yaitu tentang prototype dan kelas. Nah, buat prototype dan kelas itu apa? Langsung aja dilihat nih. Kalau misalkan prototype itu dia mekanisme dari JavaScript object yang di-inherit dari, jadi pokoknya prototype itu intinya dia nge-inherit, dia itu bawaan dari setiap objek. Jadi setiap objek di JavaScript itu dia punya prototype.
Nah, apa hubungannya sama kelas? Jadi kalau misalkan di ini apa dilihat nih, dia itu kita buat aja misalkan dia kelas ya, kelas.js. Nah, kalau di S5 itu dia belum ada keyword kelas. Dia belum punya keyword kelas. Buat kalau mau ngebuat kelas yaitu dia pakai prototype. Pakai prototype. Jadi bukan pakai prototype, dia pakai keyword keyword function. Dia pakai keyword function tapi nama nama functionnya Pascal. Nah, ini nandain kalau dia ini dulu kalau dia ini kelas. Nah, gimana? Terus ada keyword di function ini. Nah, Pascal. Terus ada keyword, ada property namanya itu prototype. Nah, prototype itu fungsinya dia salah satu fungsi dia masukin data ke function itu bisa melalui prototype. Jadi prototype itu hitungannya kayak di dalamnya gitu. Jadi dia kayak nembak memori hitungannya. Kalau di C dia hitungannya kayak nembak memori, tapi kalau di JavaScript dia pakai prototype gitu. Ini salah satu contohnya. Kalau misalkan kita mau ngebuat data nih, dia mau ini apa? Misalkan nih, kalau dia mau buat function, misalkan dia mau buat kelas person, ini masih kosong kan? Sebenarnya dia bisa nih di dalam sini dia bikin nih, di sini dia misalkan pakai salah, di sini dia pakai this name sama dengan apa nih? Nah, dia lihat nih, dia otomatis kalau di VS Code dia otomatis nandain ini, oh ini kelas loh gitu. This name sama dengan apa ya, misalkan Nico, terus this kampus dengan misalkan binus. Kalau misalkan kita bikin cons person sama dengan new person, terus kita bikin apa console log person, dia bakal muncul nih data-data not class. Nah, dia bakal masuk ke sini datanya. Tapi kita juga bisa nih buat nih, oh ini kan kita hardcode ya, kita langsung masukin di sini pakai kelasnya. Kita bisa namanya pakai prototype nih, jadi tinggal person prototype. Nah, dia udah ada nih prototipenya, kasih name misalkan Nico, terus person prototype misalkan kampus dengan binus. Nih kalau kita lihat dia kan dia nge-new person nih, personnya di new. Nah, personnya di new, berarti kalau misalkan kita mau ngambil name dia udah ada. Nah, di ini langsung nembak ke addressnya nih, dia nggak ngeklon ininya, dia langsung, jadi dia prototype ini dia langsung nembak ke personnya ini, tapi melalui atribut atau property prototype. Dia misalkan kayak gini mungkin ya, pakai name kampus biar lebih seolah kayak kelas asli. Jadi di sini ada name kampus. Di sini kita bikin new person. Ini gak apa-apa, biar di komen aja. Lupa di konsol, sorry. Nah, dia lebih kayak kelas. Nah, sebenarnya kelas itu fungsinya buat apa sih? Nah, kalau di sini kan dia dikasih tahu nih kelas. Kelas itu template buat ngebuat objek nih. Dia dibungkus, dia ngebungkus data sama kode. Terus kelas di JS dibuat dari prototype, tapi juga punya
sintaks nih dan semantiknya. Jadi intinya kelas itu buat yang semester 1 atau yang belum ngerti kelas atau nge-review. Jadi kelas itu fungsinya buat ngolah suatu objek gitu. Nah, kenapa diolah? Dia kalau simpelnya di sini, mungkin kalian bisa baca referensi lain ya, yang berhubungan sama kelas. Kalau di JavaScript, kelas itu nggak terlalu OP. Nah, kalau mau kelas emang benar-benar pemrograman yang pakai objek-objek semua itu bisa di Java. Nah, kalau di JS itu sebenarnya kurang dalam pengolahan kelas-kelasnya itu. Nah, kalau misalkan kelas itu maksudnya tuh dia tuh jadi kayak yang dibilang sini nih, dia ngebungkus data sama kode buat ngolah data itu gitu. Jadi kelas itu banyak fungsi-fungsinya nih, tergantung kebutuhan. Simpelnya kayak gitu kelas itu. Tergantung gimana nanti kita ngolahnya. Kalau dilihat dari pengertiannya cuma segini aja gitu. Nah, lalu juga ini kan kita masih pakai S5 nih. Gimana kalau misalkan kita buat lagi aja kelas S5 deh, hitungannya gini. Berarti kita buat kelas S6. S6. Yes. Nah, di sini kita bisa pakai, kalau ini kan kita masih kayak gini kan. Mungkin di sini gua kasih contoh buat apa ya? Describe. Misalkan dia di sini namanya, ini kayak supaya ada pengolahan data lagi aja. Dari kampus kampus malah apa nih? Oh, nggak ada, lupa tadi. Kelas S. Nah, dia tinggal dimasukin aja nih kalau misalkan kita mau describe. Sip. Ini salah satu pengolahan data nih. Nah, kalau di kelas, kalau function namanya itu method nih. Kalau ini namanya atribut. Dia ada properti juga gitu. Kalau buat kelas, dia itu sebenarnya kalau di OOP nih, jadi JS bukan pure OOP. Dia punya bahasa sendiri namanya OOJS. Ini object oriented untuk JS, JavaScript. Nah, dia bukan OOP nih. Ini lumayan aneh, dia ngeklaim kalau dia bukan OOP memang karena dia nggak punya interface. Dia nggak bisa implement nih, makanya dia bukan OOP pure. Jadi OOP-nya itu cuma gimmick-gimmick aja. Nah, buat OOP gitu gimana, buat pertemuan kali ini gue belum bisa ngejelasin nih OOP itu gimana, karena masih harus banyak yang dijelasin, terbentrok waktu juga. Kalau misalkan emang mau itu, nanti gue bisa tanya-tanya di grup aja ya. Ini harusnya lumayan materinya, jadi gue cuma ngejelasin yang sekiranya bakal dipakai banget nih buat DJS nya. Sebenarnya ini kepake banget, tapi harusnya udah dipelajarin si OOP nih. Buat yang semester 1 nanti dipelajarin harusnya nanti di semester 2. Nah, kalau misalkan yang kita lanjut tadi nih, berarti di sini ini udah oke, harusnya S5 ya. Ini bikin kelas di S5. Kalau ini pakai prototype, jadi dia langsung nembak ke personnya nih. Dia nggak bikin menu objek, dia nggak bikin clone objek baru, tapi dia langsung nembak melalui prototype. Terus juga buat yang S6 kita bisa pakai kelas nih. Nah, ini baru berasa banget apa pakai kelasnya. Nah, ini dia bisa pakai konstruktor juga ya.
Misalkan kita ke sini name, terus apa lagi ya, name kampus, kita ambil dari yang tadi aja lah ya. Ini ada name, ini ada let, nggak usah, this name sama dengan 0, terus di sini ada kampus sama dengan 0. Nah, kalau kita nembak ke konstruktor, berarti kita this name sama dengan name, terus this kampus sama dengan kampus. Ini dia ngirim functionnya, dia sama kayak gini nih, kelas const person sama dengan new person. Dia masukin nih, dia harusnya udah dikasih tahu nih parameternya apa aja. Misalkan di sini ada Jonathan dari binus tinggal di console log person S6, sama kan hasilnya, cuman bedanya dia pakai keyword ini kelas. Nah, lebih enaknya kalau pakai S5 itu kita mau ngolah-ngolahnya kan sedikit ambigu ya. Kita kalau nggak pakai VS Code mungkin nggak tahu kalau ini kelas kan, jadi nggak kelihatan. Tapi kalau pakai VS Code ini udah sedikit dibantu nih gitu. Nah, dia dikasih tahu this construction function may be converted to class declaration. Terus juga kalau misalkan kita mau buat, jadi kalau di kelas itu ada yang namanya setter getter nih. Setter getter itu buat apa? Jadi dia buat ngolahnya. Setter itu kalau misalkan dibilang setter itu ya buat ngeset. Kalau getter itu buat ngeget. Nah, sesuai namanya aja setter getter. Nah, kalau misalkan konstruktor itu jadi dia ini bagian yang dipanggil, atau dia function pertama yang dipanggil saat objek ini dibuat. Jadi konstruktor itu dia yang ngebuat objeknya itu. Kalau nggak pakai juga nggak apa-apa sebenarnya, tapi karena kita mau masukin namanya parse by parameter, kita harus masukin konstruktor nih supaya dia bisa nampung gitu. Misalkan kita buat lagi nih di sini, misalkan set name, ini bisa kok langsung tanpa function bisa, malah harusnya kayak gini aja biar lebih enak dibaca. Jadi misalkan sini ada name, berarti di sini this name sama dengan name. Kita coba lagi, tadi ini Jonathan, berarti kita console log di sini, terus kita person set name, misalkan sini share, lupa di console log lagi. Nah, di sini udah berubah nih. Mungkin ini aja sih pengenalan function pengenalan kelas di S5 sama S6 ini ada sedikit perbedaan. Nah, mungkin selanjutnya gue mau ngebahas tentang inheritance. Nah, di inheritance itu dia bilang kalau di konsep di OOJS, jadi dia itu konsepnya ngebuat objek anak yang ngambil atau nurunin feature dari emaknya nih, emak atau bapaknya. Nah, jadi kita coba kita buat, berarti di sini kita buat inherit.js, dan kita buat kelas animal aja yang paling simpel ya. Ini ada konstruktor, dia misalkan ada name-nya, this name dengan name, di sini name dengan name. Kita pakai name aja ya. Terus di sini ada function running, jadi kita console log si name-nya, nama binatangnya is running. Nah, lalu selanjutnya ini udah oke, ini udah kita ambil di sini. Ini gua ngambil satu contoh aja, terus kita buat lagi kelas misalkan cat extends animal.
Nah, kita bisa konstruktor, kita name di sini. Nah, kita kasih super, kita name. Nah, kalau misalkan kita bikin const cat sama dengan new cat, misalkan namanya, nama kucing itu yang standar siapa ya, misalkan black, ya kucingnya black, kita cat dot run, sorry, not inherit, name is not defined, this name. Nah ini gue langsung jelasin aja maksudnya gimana. Jadi saat dia ngebuat kelas animal, dia buat yang tadi gue bilang nih, bikin konstruktor yang sama kayak di sini nih, bentuknya sama, konstruktor juga. Nah, namun dia kan punya anak nih, anak lebih detailnya yaitu cat nih. Cat dia nge-extend ke animal. Jadi saat cat dibuat namanya black, dia langsung nge-super nih. Super ini maksudnya dia bakal ngakses animal ini nih. Dia ngakses konstruktor di animal ini. Jadi saat ini dibuat, dia bakal nembak ke atas ini. Nah, simpelnya gitu. Nah, pas dia nge-running, yang tadi udah dijelasin bahwa inherit itu nurunin kelas, nurunin feature apa semuanya deh, misalkan jadi kayak atribut metode, terus behavior lainnya deh. Nah, dia nurunin semua nih dari atasnya. Mungkin pengenalan inheritance udah dari sini udah lumayan cukup jelas gimana cara pakai inherit ya. Nah, selanjutnya berarti gue mau ngebahas tentang final project nih. Final project itu gimana? Jadi final project itu dilihat di PPT-nya. Nah, jadi di sini udah ada final project-nya. Nah, jadi final project itu gimana? Yang pertama, kita punya 3 final project ya, tiap-tiap workshop, yaitu back end, front end, dan mobile. Untuk yang back end, nah sebelumnya kita mau makasih banget nih buat kalian yang udah join di weekly workshop yang back end yang setiap minggu gitu. Nah, terus kita juga ngarepin kalau kalian tuh bener-bener ngerti gitu maksud dari workshop yang udah kita jalanin beberapa minggu. Nah, terus kalian itu harus submit final projectnya. Terus itu gimana sih caranya? Nah, kita langsung lihat aja. Nah, yang pertama soal final projectnya itu tentang COVID Tracker API ya. Jadi buat yang itu kita buka aja di sini. Harusnya di sini udah dikasih tahu nih kalian suruh buat apa. Nah, di sini udah dijelasin. Jadi kalian yang back end workshop, yang back end weekly workshop harus ngebuat API nih menggunakan ketentuan-ketentuan yang udah ada. Nah, kayak ini udah dicontohin kalau kalian harus ngebuat 5 endpoint dari setiap kebutuhan yang ada nih. Kalau yang sekarang kita lagi mengelola data provinsi, jadi kalian cuma megang modul data provinsi aja nih buat yang sekarang. Nah, itu gimana? Jadi pertama kalian harus buat 5 endpoint ini. Terus kalian lihat di sini udah cukup jelas, kalian harus punya header namanya xapk dengan value dsc2020 backend. Nah, terus juga udah pastiin middleware-nya ini ada validasinya nih terhadap xapk yang dikirimkan. Terus kalau misalkan xapk-nya nggak sesuai, ada respon penolakan gitu.
Nah, kalian itu bebas tuh bentuk penolakannya gimana tuh, mau apa, dikasih alert apa dan lain-lain. Nah, terus sudah dibuatin juga nih kalau 5 endpoint apa yang harus dibuat. Pertama, get data provinsi. Nah, ini udah ada lima-limanya, udah ditampilin datanya semuanya, udah dikasih contoh datanya juga. Terus nih buat yang kedua, ini app provinsi nih, insert. Terus yang ketiga, update, bisa dibaca di sini. Keempat itu delete. Yang kelima itu ngeget detail satu provinsinya. Nah, itu detail-detail. Nah, terus udah dikasih nih beberapa note gitu untuk respon data provinsi memiliki URL nih. URL itu kalau kalian lihat di sini ada nih. Nah, ini URL nih. Kalau kalian lihat nih yang bagian sini. Nah, itu pakai teknik namanya HTOAS. Bisa dibaca juga di sini. Terus yang kedua, note URL yang diberikan nih yang dikasih contoh itu udah ngikutin implementasinya tes. Ini kayak URL-nya provinsi, dia harusnya kalau misalkan nggak pakai itu REST API. Oke deh, dibuka pakai nih, harusnya kalau misalkan dia nggak pakai REST API, aku dia nggak pakai itu API, kan tadi dibilang udah ngikutin implementasi milik REST nih. Nah, itu kayak gini bentuknya. Dia kalau misalkan delete berarti kan dia API delete. Nah, ini kan kata kerja nih, ini nggak boleh nih, makanya dia cuman pakai metode aja dimainin gitu. Kalau kalian mau ngubah-ngubah, ini juga pasti ngikutin ketentuan REST. Buat ketentuan REST-nya bisa dibaca di sini nih, udah dikasih juga linknya. Terus juga buat itu ada 5 sampai 6 ketentuan nih yang bisa kalian ini apa, lihat-lihat lagi di link yang udah dikasih. Paling buat soal ini aja sih, kalian bisa baca secara detail nih soal-soalnya, udah diketik juga pak, udah didetailin. Harusnya kalau misalkan ada yang nggak ngerti, ini langsung tanya aja ke grup ya. Oke, berarti balik lagi ke, nah, terus scoring indikatornya nih ada 6 indikator, tapi sebenarnya ini cuman yang utama, masih ada lagi beberapa indikator-indikator lain yang bisa jadi faktor penilaiannya. Misalkan dilihat apakah itu codingannya masuk akal buat di code apa gimana dan lain-lain, itu masih banyak indikator-indikatornya. Ataukah ngelihat kok ini bisa sama semua ya code-nya gitu, mungkin itu ada indikator-indikator yang bakal kita jadiin skor penilaiannya, apakah ini layak untuk lolos atau enggak. Yang pertama itu implement query database. Nanti ini diajarin nih buat di pertemuan 6. Nah, buat pertemuan, nah ini harusnya diajarin saat udah setelah pertemuan 6 nih. Nanti dia bakal hubungin Node.js ke query database. Terus handling request possibility. Nah, kalau dilihat di sini kan, nih kalau misalkan ini udah dikasih contoh nih, response file. Ini responnya apa, ID not found, ini apa responnya. Nah, terus correct request dan respon JSON struktur. Nah, ini kan cuma contoh. Nah, kalian juga harus bikin nih kalau misalkan requestnya apa itu harus sesuai datanya, jangan kayak misalkan nih requestnya ID-nya 1 tapi yang dikirim ID-nya itu ID yang ketiga gitu. Nah, itu nggak boleh. Terus ini nggak boleh pakai SQL, jangan sampai itu query yang ininya JSON requestnya itu bisa diinjek sama SQL nih melalui SQL injection gitu, itu nggak boleh juga. Terus implement middleware buat validasi XAPK. Terus implement soft delete database. Nah, ini ada dua teknik nih. Yang pertama ada teknik, yang satu itu namanya ngeflag dulu aja, ngeflag. Jadi misalkan di notepad kurang jelas mungkin ya. Jadi misalkan yang pertama itu ngeflag nih. Ngeflag itu dia cuman kasih satu field status. Nah, status itu true or false. Jadi kalau misalkan
itu kalau misalkan dia false, dia nggak ditampilin datanya, itu anggap udah kehapus. Kalau true, dia udah kehapus. Nah, ada lagi satu lagi namanya storing table. Nah, storing table ini maksudnya yang kehapus, yang dihapus dipindahin ke table lain. Nah, gimana kalau misalkan yang pertama nih, kalau misalkan yang nge-flag dia, terus yang flag nih, misalkan flag mau di restore, ya tinggal tinggal ganti true statusnya. Jadi kalau misalkan ini mau dikasih langsung diganti true aja status yang awalnya false. Kalau misalkan yang ini mau di restore gimana, ya tinggal pindahin lagi datanya, pindahin datanya ke tabel semula. Ada dua teknik, atau kalian bebas mau pakai teknik yang mana. Kalian harusnya yang bagus sih yang dua ini, yang kedua. Kalau yang pertama ini bakal nyampah ke table aja nih, jadi ini hitungannya bikin table tempat sampah gitu. Lalu selanjutnya, nah ini ada peraturannya nih. Yang pertama udah pasti nggak boleh nyontek ya, soalnya kalau nyontek juga buat apa gitu. Kalian kan hitungannya kita kan kesini sama-sama mau belajar, kita masuk DSC biar kita lulus, kita nggak kosong gitu. Kalau misalkan kalian bahkan di DSC aja ada niatan nyontek, buat apa gitu ikut workshop gitu. Kalian tinggal nggak usah nonton workshop, berarti kalian tinggal ngeliat teman aja gitu. Soalnya nggak ada untungnya kalau misalkan coding nyontek, kecuali misalkan ada kemungkinan yang pertama nih kan udah jago banget, yang pertama udah jago banget nih, udah jago banget, males ngerjain soal receh nih. Terus ada dua kemungkinan, sibuk banget tapi jago banget juga. Nah, yang ketiga, sibuk tapi males. Yang keempat, nggak sibuk tapi males juga. Nah, ini ada empat kemungkinan nih kenapa bisa nyontek gitu. Kalau bisa ini jangan sampai ada yang ngelakuin nyontek gitu ya, sayang. Soalnya hitung sebagai latihan supaya misalkan nanti ada ilmu-ilmu baru lagi, kita udah terbiasa gitu ngerjain sesuatu hal yang di luar kemampuan kita gitu. Terus udah bisa dimulai nih didiskusiin di grup gitu, misalkan mau ngebahasnya gimana. Kalau bisa bahasnya di grup ini aja ya, jangan di yang DSC umum, tapi ke yang grup yang khusus weekly workshopnya. Terus udah bisa mulai nih dari sekarang nih, kalau mau iseng langsung kerjain aja gak apa-apa. Nah, terus submissionnya kapan? Submissionnya kalian ngepost ke GitHub, nanti kalian add salah satu fasilitator buat projectnya. Nah, fasilitatornya bakalan dikasih tahu nih kapan. Nanti bakal dikasih tahunya kapan, itu kita langsung umumin di grup semua. Nanti dibagi, ini masuk fasilitator siapa, ini masuk fasilitator siapa. Nah, terus setiap ngepush, kalau misalkan udah selesai ngepush nih, tolong kabarin fasilitator yang bakal ditentuin nih nanti. Terus fasilitator bisa nolak submissionnya, misalkan projectnya itu nggak sesuai requirement. Nanti kita juga fasilitator bakal ngasih advice atau feedback gitu. Nanti misalkan kita masukin ke issue GitHub, nanti kalian tinggal lihat aja gitu apa yang masalah yang harusnya diubah gitu. Nanti juga kita fasilitator bakal ngasih tahu nih misalkan projectnya udah oke gitu. Terus kita juga bakal buat tutorial nih buat ngupload ke GitHub. Nah, di lain waktu bisa dilihat kalau misalkan kalian nih di lain waktu kalian mau ngerjainnya nanti aja gitu. Kalau enggak, di lain sisi juga kalian maunya nih 1 bulan, berarti kalian udah ngerasa anjay ini gampang nih soalnya nih, jadi tinggal seminggu aja nih ngerjain gitu. Yang penting intinya 1 bulan itu dari sesi terakhir itu udah harus dikerjain gitu. Tapi kalian udah bisa nyicil kecil-kecil nih gitu dari sekarang buat, yang penting mungkin sambil iseng-iseng sambil nyoba-nyoba gitu. Terus kalau misalkan selesai, terus final projectnya udah oke, kalian bakalan dapat
sertifikat nih dari DSC Binus. Nah, ada tips sedikit nih, bisa buat dari sekarang nih. Kalau misalkan kalian lagi ada senggang waktu atau apa gitu, kalian bisa mulai ngerjain nih dari sekarang, jangan dari mepet-mepet gitu. Misalkan Hamin satu atau Hamin dua itu jangan sampai kayak gitu, soalnya nanti kalian ngejar waktunya terlalu capek nanti. Terus misalkan kalian bingung nih, mau tanya ke grup, tanya aja gak apa-apa gitu, soalnya nih udah beberapa minggu nggak ada nanya-nanya tentang apa weekly workshopnya, nggak ada yang ngebahas kayak ini kurang ngerti di sini gitu. Kayak mungkin jago-jago semua emang ya member DSC kali ini ya, jadi nggak perlu nanya-nanya, jadi udah langsung bisa lah semuanya. Nah, paling segitu aja sih weekly workshopnya. Paling yang tadi GitHub, mungkin gue bisa contohin sedikit ya yang GitHub. Misalkan kalian susah tuh, sebenarnya ada caranya di GitHub nih, mungkin bisa gue contohin sedikit. GitHub nih, kalau GitHub kebuka pasti dia langsung kayak gini nih. Nah, tapi kalau misalkan kalian hitungannya belum login, nggak punya akun, kalian buka GitHub, kalian sign up aja nih, kalian register dan lain-lain nih. Nanti kalau udah kalian bakal masuk, terus kalian ke profile, terus kalian ke repo, kalian bikin new repo. Nah, di sini masukin reponya nih, nanti sesuai ketentuan-ketentuannya dan lain-lain. Misalkan bikin test repo aja ya. Misalkan di sini backend. Oh, kalau enggak gue masukin ini aja deh, DSC weekly workshop. Nah, gue buat ini aja deh. Nah, kalian tinggal sebenarnya bisa nih, kalian mau pakai Git atau apa nih, misalkan kalian mau nge-git di sini juga bisa nih. Kalian tinggal git init, misalkan git cd titik-titik git init dan lain-lain gitu. Kalian nanti kalau kalian mau baca di sini udah bisa nih sebenarnya nih. Kalau misalkan males git satu-satu, kalian bisa pakai git titik gitu di sini nih. Tapi misalkan di sini gue contohin deh git init nih, kalian bisa langsung nih pakai fitur di sini nih. VS Code harusnya ngasih fitur GitHub nih buat nambahin satu semuanya atau enggak satu-satu. Misalkan git add, kalian lebih suka ngetik gitu, kalian tinggal nge-git add aja. Nanti kalau mau cancel tinggal git stash gitu. Nah, nanti kalian tinggal dihapus aja nih, misalkan gak jadi nge-commit. Kalau di VS Code lebih gampang harusnya, nanti tinggal dimasukin commitnya, misalkan push misalkan session 3 nih, kalian tinggal add aja. Tadi kan git add, begitu tinggal git. Jangan lupa pertama dikasih git remote dulu, misalkan git remote origin, tinggal di copy dari sini. Oh, salah, ini tutorial simpel aja, jadi kalian harusnya bisa nih git remote origin, nanti tinggal git push origin master nih, tapi di commit dulu, git commit dulu, misalkan session 3. Nih, kalau mau nge-push kayak gini caranya. Jadi pertama di git add, abis di git add kalian di commit. Nih tadi di commit, baru di git push. Nah, git push nanti harusnya di sini udah ada nih. Nah, tapi ada satu cara lagi nih. Nah, buat yang kalian males nih, misalkan nih di ini kita bisa nih namanya upload file nih. GitHub tuh lebih gampang sekarang, dia ngizinin drag and drop nih. Kalian tinggal drag aja nanti kalau misalkan mau nguploadnya maget. Terus misalkan di sini, terus kalian bisa nambahin fasilitator nih di sini nih. Kalian ke setting, terus di manage access. Nah, di sini nih bisa invite kolaborator, nanti kalian masukin itunya fasilitator ke sini.
Paling ini itu cara simpel aja yang ngapus GitHub. Masih banyak lagi nih cara-caranya. Ada branch, ada merge dan lain-lain, itu nanti dibikinin tutorial khususnya. Ini cuman kayak ngasih tahu aja gimana cara ngapus biar simple. Kemudian selanjutnya, nah paling setelah tadi final project segitu aja buat video weekly workshop kali ini. Makasih banyak yang udah nyempatin waktu buat nonton. Semoga kalian mengerti apa yang gue sampaikan. Kalau misalkan ada yang kurang jelas atau ada hal-hal yang salah, tolong dikasih tahu. Kalau misalkan penjelasan gue ada yang salah, tolong dikasih tahu aja di grup DSC-nya. Biar nanti di grup DSC backend ya, misalkan ada yang salah atau code gue atau penjelasan gue ada yang salah, tolong kasih tahu juga, soalnya gue juga lagi belajar juga masih sekarang. Nah, terus juga kalau misalkan kalian ngerasa bahasa itu penting, sebenarnya jangan pernah belajarin bahasa, tapi belajarin konsep building block programmingnya gitu. Soalnya bahasa bakal berubah terus gitu. Soalnya kalau sekarang kita lihat, sekarang kita lagi belajar JS ya karena JS yang lagi booming gitu. Entah tahun depan atau beberapa tahun lagi, kita nggak tahu JS itu masih booming atau enggak. Kalau kita cuman ngandelin ngapalin codingan di JS, kita nggak bakal jago-jago tuh karena bakal terpaku di JS aja. Tapi kalau misalkan kita ngapalin building block atau cara ngoding yang baik dan benar, harusnya itu pindah-pindah bahasa nggak ada masalah. Mungkin cukup sekian dari gue, makasih banyak yang udah menonton. Sampai ketemu lagi di weekly workshop yang ke-6. Berarti jatah gue buat bakal ketemu kalian lagi di weekly workshop yang ke-6. Makasih.